Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita Al-Qur'an Hadis kelas 8 bab 5, dan pada hari ini kita memasuki bagian keempat atau pertemuan keempat, yaitu pelajaran Al-Qur'an Hadis pada halaman 77 sampai 79 tentang surah Al-Qasas ayat 77 dan penjelasannya. Surah Al-Qasas ayat 77 dan penjelasannya. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan lanjutkannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian kita lanjut penjelasan surah Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, surah Al-Qasas ayat 77 ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan di akhirat. Apa anugerah Allah itu? Banyak sekali, mulai dari kesehatan kita, umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya. Kita punya rumah, kita punya banyak hal, itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menggunakan anugerah, semua anugerah tersebut untuk kebahagiaan kita di akhirat. Umur yang panjang kita pergunakan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian rezeki yang berlebih kita gunakan untuk berinfak, berderma, ya, bersedekah dan lain sebagainya kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang kita sayangi. Maka semua itu untuk kebahagiaan kita di akhirat. Semua itu akan diganjari oleh Allah berupa pahala dan akan kita terima kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, kandungan dari surah Al-Qasas ini, hindari tipu daya dunia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari tipu daya dunia. Jangan sampai kita terlena oleh rezeki Allah yang berlimpah yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita punya rezeki yang banyak, kita berpelit-pelit, kita membeli hal-hal yang mahal-mahal, ya, kita membeli aksesoris yang mahal-mahal, sehingga kita tidak mau mendermakan, kita tidak mau menginfakkannya, kita tidak mau memberi sedekah kepada orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak dapat pahala dari perbuatan kita itu, sehingga nantinya di akhirat kita akan sengsara. Nah, itu adalah merupakan tipu daya dari dunia. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hindari tipu daya dunia. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga, jika mendapatkan rezeki berdermalah. Allah memerintahkan kita untuk berderma, untuk berinfak, bersedekah, ya, membantu fakir miskin dan duafa serta amal soleh lainnya. Ini kandungan yang ketiga. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang keempat,
Yang keempat, kandungan dari surah Al-Qasas ayat 77 ini, jika kita menjadi pegawai misalnya, maka haruslah bekerja dengan jujur. Ya, harus bekerja dengan jujur, bekerja sesuai ketentuan, dan terima gaji sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal atau korupsi misalnya, ya. Akan tetapi banyak orang-orang yang lemah imannya yang melakukan korupsi. Kita lihat banyak berita yang kita tonton di televisi itu yang melakukan korupsi ini orang-orang Islam. Nah, itu membuktikan bahwa orang-orang Islam inilah orang-orang yang lemah imannya. Ya, jadi kenapa orang berani melakukan korupsi? Yaitu yang pertama karena dia lemah imannya. Korupsinya hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya saja. Jadi mereka berani korupsi itu hanya yang pertama karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lemah imannya. Kemudian yang kedua, selain lemah imannya, orang berani korupsi hanya untuk memenuhi ambisi dunianya, yaitu ia lupa bahwa perbuatannya tersebut ada balasannya, ya, bahwa balasan atas kejahatannya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ia lupa ada balasan atas kejahatannya baik di dunia maupun di akhirat. Korupsi dilakukan di atas dunia, kalau dia tertangkap dia akan masuk penjara. Itu balasan kejahatannya di dunia. Belum lagi di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat korupsi. Kemudian selanjutnya, sebagai orang yang beriman, ini ya kandungan yang selanjutnya, sebagai orang yang beriman hendaknya kita senantiasa bersyukur, ya. Jadi ini perintah Allah yang terdapat dalam kandungan surah Al-Qasas ayat 77 itu. Sebagai seorang beriman itu hendaknya kita senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, kesehatan kita punya badan lengkap, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya lengkap. Kita dapat makan sehari 3 kali sehari, ditambahlah dengan cemilan-cemilan, kemudian kita bisa banyak sekali. Kita harus banyak-banyak bersyukur dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya? Itu dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, beramal baik, ya, berlaku baik kepada sesama kita. Jadi banyak sekali cara kita bersyukur kepada Allah. Saking banyaknya karunia Allah kepada kita, jika kita berusaha untuk menghitungnya, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 18. Apa bunyinya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Dari sejak kamu lahir, dari sejak kita lahir sampai kita sebesar ini, sudah berapa nikmat Allah SWT yang kita nikmati. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi tidak ada ruginya kita bersyukur, ya. Apa janji Allah terhadap orang-orang yang bersyukur? Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah terhadap orang-orang yang bersyukur. Kita punya rezeki, bersedekahlah, maka sedekah itu akan mendatangkan rezeki yang lain. Memang pada zahirnya kita bersedekah memberikan uang kita kepada orang lain,
itu akan berkurang itu pada zahirnya, tetapi pada batinnya atau sesungguhnya Allah akan mengganti yang lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jika kita mengingkari nikmat Allah tersebut, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan memberikan azab itu pasti nanti di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi kalau kita banyak mendapatkan nikmat di dunia, maka jangan sampai kita lupa kebahagiaan kita berupa nikmat duniawi itu untuk memberikan nikmat-nikmat itu kepada orang lain. Ini artinya apa? Artinya bahwa Allah melarang pelit ya terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita banyak uang banyak di tabungan, kita hanya punya satu lembar baju, kemudian compang-camping, robek-robek seperti sering kita dengar ya, pengemis yang berkarung-karung duitnya tetapi pakaiannya lusuh, makannya itu sekali sehari ya. Sengsara dunia akhirat orang seperti itu. Jadi Allah di dalam kandungan surah Al-Qasas ini Allah melarang kita pelit terhadap diri sendiri. Kita seharusnya mencukupkan kebutuhan sandang kita. Sandang itu adalah pakaian. Kita beli pakaian yang bagus ya. Kemudian papan kita buat tempat tinggal yang bagus dan luas untuk keluarga kita. Kemudian kita beli makanan yang halal, yang baik, yang bergizi, dan kebutuhan sehari-hari kita yang lainnya secara tidak berlebihan. Secara tidak berlebihan. Apa maksudnya tidak berlebihan? Kalau memang kita biasanya makan sehari 3 kali, satu piring misalnya, jangan sampai kita makan sampai 4 kali. 2 piring itu berlebihan namanya pemborosan. Kita perlu makanan 10 misalnya, jangan sampai kita beli 20 untuk kita hambur-hamburkan. Itu namanya berlebihan. Kita sudah punya HP ya, Vivo misalnya, kita lihat teman yang lain punya yang lebih tinggi, kita beli lagi yang lebih tinggi. Vivonya terbengkalai. Nah, ini namanya berlebihan. Kenapa kita tidak boleh berlebihan? Karena berlaku boros ya, berlebihan itu adalah berlaku boros atau berlebihan itu adalah perilaku syaitan. Maka apabila kita berbuat boros, maka kita adalah sesungguhnya syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Kemudian berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini kandungan yang selanjutnya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana caranya? Ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian ini syarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Ya, harta yang Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri, harus kita berikan kepada orang lain. Karena dalam harta itu terhadap hak orang lain. Ada hak fakir miskin dan du'afa dan lainnya. Nah, pada akhir ayat kita diperingatkan oleh Allah, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan itu artinya mabuk-mabukan ya, itu secara kecilnya itu skala kecil ya, skala kecilnya mabuk-mabukan, ngelem, narkoba dan lain sebagainya ya. Kemudian berbuat onar, itu asal usul daripada berbuat onar sehingga membuat kisruh ricuh itu
itu mabuk-mabukan, kemudian merusak muka bumi ini dengan cara menggunduli hutan, kemudian tidak ditadami, itu termasuk kerusakan, merusak bumi. Ya, kita dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kemudian selanjutnya, ini larangan jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, pada akhirnya setelah kita memahami surah Al-Qasas ayat 77 ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan surah Al-Qasas ayat 77 ini, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialistis, ya, hedonis dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, kita akan memilih berbagi rezeki dengan sesama daripada kita pelit atau menghambur-hamburkannya untuk kepentingan dunia yang hanya sementara ini. Yang terakhir yaitu tugas, ya. Tugasnya yang pertama yaitu jelaskan 4 kandungan surah Al-Qasas, ya. Banyak sekali kandungannya. Pak Guru minta 4 saja. Kemudian 2, kenapa orang-orang berani berbuat korupsi hanya untuk memenuhi ambisinya? Ada 2 tadi yang Pak Guru jelaskan. Ada 2 sebab. Jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 18. Nah, ada tadi surah An-Nahl ayat 18, yaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu surah An-Nahl. Kemudian nomor 4, sebutkan janji Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim, ya. Kemudian yang kelima, jelaskan kenapa kita dilarang berbuat boros. Ya, demikian penjelasan Pak Guru tentang pelajaran Al-Quran Hadis bagian bagian keempat ini, tentang penjelasan surah Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan bisa dipahami, serta Pak Guru harapkan dari semua siswa kelas 8 jangan sampai ada yang tidak menyelesaikan tugas tersebut, ya. Karena Pak Guru kumpulkan bagi siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya, Pak Guru kumpulkan tugas itu, nanti pada suatu ketika Pak Guru akan antar ke rumah masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.